Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan video pembelajaran yang lalu, sistem koordinasi. Ini adalah video yang kedua, pembahasan tentang sistem hormon. Oke, ikuti terus dan simak video pembelajaran kali ini. Let's go! Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik anak-anak, ini adalah video yang kedua pada pembahasan sistem koordinasi. Di mana pada video yang pertama, kita sudah membahas tentang sistem saraf. Nah, pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem hormon. Anak-anak, istilah hormon tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tahukah kalian apa hormon itu? Ya. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh suatu kelenjar, yaitu kelenjar endokrin. Sehingga sistem hormon sering disebut dengan sistem endokrin. Lalu apa kelenjar endokrin itu? Ya. Kelenjar dalam bahasa Inggrisnya adalah gland, adalah sekumpulan sel-sel jaringan tubuh yang dapat menghasilkan suatu zat berupa getah atau sekret. Ya. Berdasarkan ada tidaknya saluran pengeluaran pada kelenjar, dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk mengeluarkan getahnya atau sekretnya. Ini contohnya pada kelenjar-kelenjar pencernaan dan kelenjar keringat. Ya, masih ingat untuk kelenjar pencernaan ada kelenjar saliva atau ludah, kelenjar pankreas. Ya, kemudian ada juga kelenjar pada usus halus. Ya. Nah, untuk kelenjar yang kedua adalah kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran untuk mengeluarkan sekret atau getahnya, sehingga sering disebut dengan kelenjar buntu. Nah, karena tidak memiliki saluran pengeluaran, maka getah atau sekret yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui pembuluh kapiler darah yang ada pada kelenjar tersebut. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin ini atau kelenjar buntu. Kemudian hormon memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama adalah bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Contohnya adalah hormon insulin, ya, untuk mengatur kadar gula dalam darah. Kemudian yang kedua adalah dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Contohnya, jika tubuh kekurangan beberapa miligram hormon somatotropin, maka pertumbuhan akan terhambat. Kemudian sifat yang ketiga adalah hormon bekerja lambat dan pengaruh hormon tidak spontan. Contoh, pada hormon testosteron yang berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pria. Jadi pengaruhnya sangat lambat. Kemudian sifat yang keempat adalah hormon sebagai senyawa kimia dan tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya saat dibutuhkan saja. Kita sudah mengetahui bahwa sistem saraf dan sistem hormon atau sistem endokrin bekerja sama untuk kegiatan homeostasis. Nah, dalam pengendalian homeostasis ada perbedaan dari sistem saraf dan sistem hormon. Ya, mulai dari bentuk sinyalnya, pada sistem saraf tentunya bentuk sinyalnya berupa impuls listrik. Sedangkan pada hormon, ya, bentuk sinyalnya berupa zat kimia, yaitu hormon itu sendiri. Kemudian dalam penyamaian rangsang, sistem saraf, rangsang disampaikan melalui sel saraf. Sedangkan pada hormon, rangsang disampaikan melalui sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah respon terhadap rangsang. Pada sistem saraf, respon bersifat cepat atau segera jika ada perubahan walaupun dalam jangka pendek. Sedangkan pada hormon, respon bersifat lambat karena perubahannya terjadi dalam jangka yang panjang. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan tentang kelenjar endokrin. Macam-macam kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh kita, di antaranya yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar ini terdapat di otak, tepatnya di bawah hipotalamus.
Yang kedua adalah kelenjar epifis atau kelenjar pineal. Kelenjar ini terdapat di belakang batang otak, di depan otak kecil. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar ini terdapat di depan tenggorokan atau laring kita. Dan yang keempat adalah kelenjar timus. Kelenjar ini terdapat di dekat paru-paru dan jantung. Dan yang kelima adalah kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini terletak di atas ginjal sehingga sering disebut dengan kelenjar anak ginjal. Dan yang keenam adalah kelenjar pankreas. Tentunya kalian sudah mengenal tentang kelenjar pankreas karena sudah pernah dibahas pada sistem pencernaan. Dan yang ketujuh adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada wanita terdapat pada ovarium, sedangkan pada pria terdapat pada testis. Nah, begitu anak-anak. Kita akan bahas satu persatu kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh kita beserta hormon dan fungsinya. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis berukuran seperti kacang polong dan merupakan penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Nah, kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hipofisis bagian depan atau anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi kelenjar adrenal, tiroid, kelenjar mamai pada wanita, ovarium, dan testis. Di samping itu juga beberapa hormon yang lain. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior, di antaranya yang pertama adalah hormon adrenokortikotropik atau sering disingkat dengan ACTH. Hormon ini berfungsi mengaktifkan kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon adrenalin. Berikutnya adalah hormon thyroid stimulating hormone atau disingkat TSH. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Kemudian hormon yang ketiga adalah follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH. Pada wanita, hormon ini berfungsi merangsang oogenesis atau pematangan sel telur. Sedangkan pada pria, hormon FSH mempengaruhi pematangan sperma pada testis. Hormon berikutnya yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yaitu luteinizing hormone atau sering disingkat LH. Pada wanita, hormon LH ini merangsang peristiwa ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium dan merangsang folikel memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron. Sedangkan pada pria, merangsang testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Berikutnya adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia, terutama di tahun-tahun awal. Untuk anak-anak, hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat, sedangkan untuk orang dewasa, hormon ini bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Dan yang terakhir adalah hormon prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk mengaktifkan produksi air susu setelah kelahiran pada wanita. Sedangkan pada pria, fungsi hormon ini berpengaruh dalam produksi sperma. Berikutnya hipofisis bagian tengah. Hipofisis bagian tengah ini menghasilkan beberapa hormon, di antaranya melanotropin stimulating hormone atau sering disingkat dengan MSH. Fungsi dari hormon MSH mempengaruhi pembentukan melanin atau pigmen warna pada kulit. Kemudian yang kedua adalah hormon endofrin. Hormon ini berfungsi sebagai anti nyeri alami dan merespon kondisi dalam keadaan stres. Ini banyak diproduksi saat suasana hati merasa bahagia atau senang. Dan bagian yang ketiga adalah hipofisis posterior. Kelenjar utama yang dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis posterior atau bagian belakang adalah ginjal. Hormon yang dihasilkan diantaranya yang pertama adalah hormon oksitosin. Ini hormon yang merangsang otot pada uterus pada saat wanita melahirkan. Sedangkan hormon yang kedua adalah hormon vasopressin. Ini fungsinya meningkatkan tekanan darah dan penyerapan air pada bagian ginjal. Hormon vasopressin dikenal juga hormon antidiuretik atau sering disingkat dengan hormon ADH.
Berikutnya, kelenjar yang kedua yaitu kelenjar epifis atau dikenal dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti buah cemara. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini diduga menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pienalis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata. Kelenjar ini mensekresikan melatonin untuk menghambat sekresi hormon gonadotropin. Kelenjar ini juga diduga mengatur jam biologis manusia. Nah, contoh dari jam biologis manusia adalah pada saat jam tertentu kita akan melakukan aktivitas tertentu pula. Contohnya jam tidur pada manusia. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Ya. Kadar kalsium dalam tubuh diatur secara ketat oleh dua kelenjar ini, yaitu kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Normalnya, kelenjar paratiroid memproduksi hormon ketika jumlah kalsium dalam darah berkurang atau terlalu rendah. Nah, jika kadar kalsium naik dan kembali normal, produksi hormon paratiroid akan berhenti. Sebaliknya, ketika kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi, kinerja kelenjar paratiroid akan dihambat sementara oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kita bahas dulu yang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trachea dan melekat pada dinding laring. Kelenjar tiroid menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon tiroksin. Tiroksin merupakan hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tiroksin atau diberi simbol T4 merupakan bentuk yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, hanya memiliki efek yang ringan terhadap kecepatan metabolisme tubuh. Tiroksin akan dirubah di dalam hati dan organ lainnya ke dalam bentuk yang aktif, yaitu triiodotrionin atau diberi simbol T3. Tiroksin mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Hormon tiroksin mengandung banyak yodium. Kekurangan hormon tiroksin menurunkan kecepatan metabolisme sehingga pertumbuhan lambat. Hormon tiroksin ini juga berperan pada kematangan seks, pertumbuhan fisik, mengubah glikogen menjadi gula dalam hati. Kemudian hormon yang kedua yang dihasilkan kelenjar tiroid adalah kalsitosin. Ya. Hormon kalsitosin ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium yang berlebihan agar kadar kalsium di dalam darah kembali normal. Kemudian untuk kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di atas laput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratormon atau sering disingkat dengan PTH. Hormon ini berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah, yaitu dengan pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca dan fosfat pada jaringan. Berikutnya adalah kelenjar yang keempat, yaitu kelenjar timus. Nah, kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang tulang sternum di dalam rongga toraks. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi yang baru lahir, ukurannya sangat kecil, beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram. Dan setelah dewasa justru akan menyusut atau mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Berikutnya yang kelima adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berbentuk ceper dan terdapat pada bagian atas dari ginjal.
Beratnya kira-kira 5-9 gram dan berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau bagian medula. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal meliputi yang pertama adalah hormon aldosteron. Hormon ini mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Yang kedua adalah kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu medula adrenal. Medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau sering dikenal dengan hormon adrenalin. Ketika kita stres, medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan hormon neuropinephrine atau non-adrenal. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, kemudian mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah, meningkatkan kewaspadaan pikiran. Sementara itu, hormon neuropinephrine secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di bawah normal. Berikutnya kelenjar yang keenam adalah kelenjar pankreas. Pada kelenjar pankreas ini terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Ini sudah kita bahas pada sistem pencernaan. Pada pankreas terdapat kelenjar endokrin, yaitu pada bagian kelompok sel-sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Pada pulau Langerhans inilah nantinya akan disekresikan hormon insulin. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar gula darah. Kadar gula darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar gula normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Jadi fungsi hormon insulin ini adalah mengatur kadar gula dalam darah dengan cara mengubah gula dalam darah menjadi gula otot atau glikogen. Berikutnya kelenjar endokrin yang terakhir adalah kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin adalah kelenjar yang dihasilkan oleh organ-organ reproduksi. Pada wanita, kelenjar kelamin terdapat pada ovarium, sedangkan pada pria terdapat pada testis. Kita bahas pada wanita terlebih dahulu. Kelenjar kelamin pada wanita terdapat di ovarium berjumlah 2 buah. Letaknya berada di bagian sebelah kanan dan kiri bagian uterus. Sebagai organ reproduksi, fungsi ovarium adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon-hormon, di antaranya yang pertama adalah hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Hormon yang kedua adalah hormon progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada pada masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Hormon yang ketiga adalah hormon testosteron. Pada wanita, hormon testosteron memang tidak diproduksi sebanyak pada pria. Hormon ini akan bekerja sama dengan hormon-hormon lain dalam tubuh seperti estrogen dan progesteron
untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Di antaranya adalah menjaga libido, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Berikutnya untuk yang kelenjar kelamin pada pria. Kelenjar kelamin pada pria dihasilkan oleh organ testis. Testis selain menghasilkan sel sperma, juga menghasilkan hormon pada bagian sel-sel Leydig. Hormon yang dihasilkan adalah hormon testosteron. Hormon testosteron termasuk hormon androgen atau hormon laki-laki. Karena secara umum, hormon ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Meski demikian, hormon androgen juga diproduksi dalam tubuh wanita. Hanya saja tadi jumlahnya tidak sebanyak pada laki-laki. Hormon testosteron ini berfungsi mengatur perkembangan kelamin sekunder pada pria, yaitu perubahan fisik pria pada masa pubertas. Misalnya, ketika anak laki-laki sudah memasuki masa remaja atau masa pubertas, pita suaranya akan menjadi lebih panjang dan tebal. Hal ini membuat suara anak laki-laki tersebut terdengar lebih berat dan lebih dalam. Nah, contoh yang lain adalah tumbuhnya kumis, janggut, rambut di bagian dada, dan di bagian atas kaki. Nah, anak-anak, demikian pembahasan macam-macam kelenjar endokrin yang terdapat pada manusia. Berikutnya adalah gangguan atau penyakit pada sistem hormon. Macamnya banyak sekali. Kalian bisa mencari informasi dari buku-buku atau literatur atau dari internet. Di video ini hanya diberikan beberapa contoh saja. Silahkan disimak contoh-contoh berikut. Baik anak-anak, bagaimana setelah kalian mengikuti dan menyimak video pembelajaran kali ini? Harapan saya kalian dapat lebih memahami materi tentang sistem koordinasi. Oke, tak lupa pesan saya, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you!